Ya, pada awalnya media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak. Namun, kita lihat bagaimana seiring perkembangan zaman, media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga mungkin dari hal-hal yang berbau positif, begitu yang bermanfaat, sampai ke dengan hal-hal yang bermaslahat hingga berbuat jahat. Nah, banyaknya dampak buruk dari penggunaan media sosial kini banyak membawa kekhawatiran dari banyak. Yes, at first social media was intended as a space or forum for communication and information for those who may be separated by distance. But we see how along with the time social media has taken a lot of roles in our daily life. So maybe from things that are positive and useful to things are useful for bad things. Well, with all the bad effects of using social media, a lot of people are really worried about it. MUI yang kemudian beberapa waktu belakangan ini mengeluarkan fatwa yang juga akhirnya bergerak melalui fatwa hukum dan juga pedoman bermuamalah di media sosial. Kita lihat seperti apa. Ini ada jangan asal share di media sosial. Mungkin tahukah Anda? Oke, kita nextnya. Di mana ini? Well, one of them is the MUI, which recently issued a fatwa that also finally moved through a legal fatwa and also guidelines for mingling on social media. Let's see what it's like. There is don't just share it on social media. Maybe you know. Okay, we are next. What is this? Okay. Saya coba ya, kita akan melihat Indonesia ternyata juga menempati negara begitu yang negara terbanyak yang menggunakan media sosial. Sedikitnya ada 2,3 orang di seluruh dunia yang tercatat sebagai pengguna media sosial. Kita lihat. I'm still trying. We will see that Indonesia is also the country that uses social media the most. There are at least 2.3 billion people worldwide who are recorded as social media users. Let's take a look. Agak kurang bersahabat kalau subuh-subuh mungkin touchscreen-nya dengan saya. Ini pengguna media sosial di Indonesia, itu tadi saya bilang pengguna internet mencapai 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat 2,3 miliar orang di seluruh dunia ini juga aktif menggunakan media sosial. Okay, this is a bit tricky early in the morning of the touchscreen with me. This is social media users in Indonesia. I said earlier that internet users reach 63 million people from the entire population or regions in Indonesia. 95% of them access social media. We see this data from 3.3 billion people around the world who are also actively using social media. Atau fakta bahwa Indonesia menempati urutan atau peringkat keempat pengguna terbesar Facebook misalnya salah satunya, sebelumnya didahului oleh negara Amerika, kemudian Brasil dan juga ada India, dan juga Indonesia menempati urutan atau posisi kelima sebagai negara terbesar pengguna aktif Twitter. Lalu kita geser ke halaman berikutnya, oke? The data or fact that Indonesia is ranked fourth in the largest Facebook users, for example, is one of them, previously preceded by America, then Brazil, and also India. And also, Indonesia is in fifth place as the country with the largest number of active Twitter users. Then we head to the next page. Okay. Apakah kita masih bisa bergerak? Nah, ini tingkat berbagi informasi di media sosial. Kalau kita lihat dari data-data yang tadi, Indonesia sebagai negara terbesar pengguna aktif Facebook dan juga pengguna aktif Twitter, itu juga menjelaskan kepada kita bahwa Indonesia memiliki potensi atau berpotensi sebagai pasar terbesar bagi dunia digital, tidak hanya di dunia digital Asia saja, tapi juga di seluruh dunia. Can we still move forward? Well, this is the level of various information on social media. If you look at the data from earlier, Indonesia as the largest country of active Facebook users and also active Twitter users. It also explained to us that Indonesia has the potential as the largest market for the digital world, not only in the Asian digital world but also throughout the world. Tingkat berbagi informasi di media sosial artinya orang-orang Indonesia paling banyak menggunakan media sosial ini untuk memberikan
atau men-share sesuatu, berbagi informasi. Paling banyak di Facebook jumlahnya hampir 45%, 44,86%. Kemudian WhatsApp hampir 29%. Kemudian yang ketiga adalah Line 21,59% dan juga Twitter sebesar 11,76% dan sisanya lain-lain. Misalnya ada juga misalnya Path dan juga lain sebagainya 13,04%. Lalu berikutnya lagi. We see that the level of information sharing on social media means that Indonesians use social media the most to provide or share information. The most on Facebook is almost 45%. It's 44.86%. Then WhatsApp is almost 29%. Then the third is Line, 21.59%, and also Twitter at 11.76%, and the rest are others. For example, there are also Pet and so on, 30.4%. The next one. Ini juga harusnya menjadi pedoman bagi kita semua, mereka-mereka yang aktif menggunakan media sosial adalah bagaimana memverifikasi data, informasi atau gambar ketika kita melihat di sebuah media sosial. Yang pertama adalah cek dulu kebenaran sumbernya, jadi jangan asal men-share atau membagikan informasi, begitu harus dicek dulu, mungkin Anda bisa googling, kemudian konfirmasi juga dan klarifikasi informasi yang Anda dapat tersebut, dan yang pasti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Well, this should also be a guideline for all of us, those who actively use social media, is how to verify information or image data. When we see it on social media, first off, check the credibility of source. So don't just share or distribute information. Must be check it first. Maybe you can Google it, then also confirm and clarify the information you get and what is definitely not allowed or not permitted. Share atau membagikan informasi berupa kebencian, fitnah, gosip, dan juga adu domba. Kalau mungkin kita bisa simpulkan penggunaan media sosial ini bak pisau, begitu bermata dua. Anda bisa mendapatkan mudaratnya, penggunaan negatif mudaratnya, atau juga sebaliknya Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari men-share segala sesuatu yang ada di media sosial. Sharing or distributing information in the form of hatred, slander, gossip, and also fighting against each other. If possible, we can conclude that the use of social media is like a double-edged knife. You can get the harm of negative use. It is harmful, or otherwise you can also get benefit from sharing everything on social media. Terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan penggunaan akun media sosial, kami melalui akun Twitter kami @cnnandiconnected juga mencoba mencari tahu seperti apa respon dari netizen terkait dengan fatwa MUI mengenai hukum bermuamalah di media sosial. Nah, polling ini sudah kami adakan sejak. Well, related to the fatwa of the Indonesian Ulama Council with the use of social media accounts, we through our Twitter account @cnnandiconnected also tried to find out what kind of response from netizens related to the MUI fatwa regarding the law of bermuamalah in social media. Well, this poll has been held since approximately 14 jam yang lalu. Sejauh ini juga sudah diikuti hampir 500 netizen di Twitter dengan jawaban beserta alasan yang berbeda-beda pastinya. Kita lihat apa kata netizen terkait dengan fatwa MUI ini. Oke, 40% ternyata netizen Indonesia menyatakan bahwa setuju dengan adanya fatwa hukum bermuamalah di media sosial. Kemudian angkanya lagi adalah 16% menyatakan kurang setuju, 20% tidak setuju, sisanya masih 24% masih mengambang gitu, masih abu-abu, tidak tahu. Oke. Banyak juga ada beberapa polling begitu kalau saya lihat ya, bahwa katanya netizen atau masyarakat ini lebih banyak puasa dulu di media sosial agar lebih tenang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. 40 hours ago, so far it has also been followed by nearly 500 netizens on Twitter with answer and different reasons.
Of course, we see what netizens say related to the MUI fatwa. Okay, 40%. It turns out that Indonesian netizens state that they agree with the existence of legal fatwas on social media. Then the number again is 60% somewhat disagreeing, 20% disagree. The remaining 24% are still floating, still gray, don't know. There are also several polls that I have seen that say that a lot of netizens or people prefer to take a break from social media to focus better on their worship during the holy month of Ramadan.